Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sofyanus Sauri sebagai pengelola konten Kapten Properti. Nah, ini ada Pak Anang ini. Nah, sebagai admin kita yang mengurusi pengadaan material. Baik, Sobat Kapten. Dalam tayangan kali ini kita akan Sobat Kapten, kita melihat di depan kita ada gambar desain. Nah, gambar ini adalah gambar desain untuk masjid. Nah, di sini saya membagi menjadi beberapa modul. Nah, sahabat Kapten bisa dilihat ini ada modul 1, 2, 3. Di desain ini seperti pada saat kita belajar matematika, itu ada sumbu X dan sumbu Y, atau garis horizontal dan garis vertikal. Masing-masing modul ini saya bagi menjadi 3 sentian. Atau kalau kita pakai skala 1:100, maka 1 senti akan terbaca di lapangan menjadi 1 meter. Nah, Sobat Kapten, di sini masing-masing modul saya bagi 3 sentian, sehingga masing-masing modul ini terbaca di lapangan menjadi 3 meter. Nah, demikian. Di sini kita lihat ada semacam garis titik-titik. Nah, ini adalah garis-garis as, di mana garis-garis ini akan kita tarik benang di lapangan untuk memudahkan kita menentukan titik-titik kolom seperti ini. Dan juga nanti akan bermanfaat pada saat kita menentukan atau mencari identitas dari sebuah kolom. Misalkan nih, saya ingin tahu kolom yang ada di gudang ini alamatnya bagaimana, sehingga pada saat kita komunikasi di lapangan akan lebih akurat. Contoh nih, yang ini ya. Nah, maka kita akan koordinasi di lapangan dengan baca koordinat X atau vertikal atau horizontal dan koordinat vertikal atau Y, sehingga kolom ini punya alamat 3 aksen, C. Nah, misalkan nih saya tanya di lapangan, Pak Tukang, bagaimana penyelesaian untuk kolom di as 3, C aksen? Nah, Pak Tukang akan membaca di lapangan dengan gambar. Nah, di sini letaknya. Mudah bukan? Setelah kita tahu bagaimana cara menentukan alamat atau identitas dari kolom tersebut di desain, kita akan bisa lihat di lapangan. Baik, sekarang kita akan menuju ke lapangan. Sobat Kapten, saat ini kita sedang berada di site atau lapangan. Nah, ada beberapa titik fondasi yang sudah dipasang tulangannya. Nah, ini sudah siap untuk dicor. Sobat Kapten, coba lihat, itu ada tarikan benang. Nah, tarikan benang ini mewakili garis-garis as yang kita tunjukkan tadi di gambar desain seperti ini. Baik, ini biasanya teman-teman tukang mengatakan ini adalah boplang.
atau marking. Ini akan memudahkan kita untuk menentukan titik-titik kolomnya seperti ini. Nah, ini kita lihat nih. Satu ini ya. Ini adalah, kita dekatkan ya. Ini adalah kolom B. Nah, kita punya pinjaman ketinggian seperti ini. Ketinggian ini kita ambil dari level nolnya di lapangan. Ini ketinggian ini kita ambil 60 cm. Sehingga kalau misalkan kita nanti akan mendapatkan slope dengan ketinggian 50 cm dari level 0, maka dia akan diturunkan 10 cm. Demikian. Nah, ini adalah tarikan benang di as B ya. Nah, perhatikan. Dia lurus ke sana. Jadi asnya ada di sini. Perhatikan. Ini asnya. Dan ini adalah tebal dari kolom. Kolom ini akan kita desain setebal 30 cm atau tulangannya selebar 25 cm. Sehingga selimut betonnya adalah masing-masing 2,5 cm. Jadi as ini kita geser 12,5 cm. Kemudian kita tarik ke ujung, paling ujung untuk pondasinya. Demikian sobat kapten. Mudah bukan? Nah, ini untuk as yang vertikal atau Y. Sekarang kita lihat untuk as yang horizontal, yaitu angka. Kita menentukan tadi untuk yang horizontalnya adalah angka. Nah, kita lihat di sini ada catatan Pak tukangnya nih. Nih, ini adalah as A, ya, as A, ini ya, as A ya. Dan ini adalah levelnya. Level ini kemarin kita ukur 60 cm. Sehingga pada saat kita mau ngecek untuk ketinggian slope sama seperti pada saat yang tadi. Jadi kita turunkan 10 cm kalau slope-nya setinggi 50 cm. Nah, inilah dasar-dasar kita untuk marking atau boplang di lapangan. Ada juga ide yang mungkin di sini kasih papan ya lebih gede, kemudian papan ini kita kasih cat. Nah, ini akan lebih bagus. Cuman kemarin teman-teman tukang masih belum sempat ini seperti ini. Jadi sobat kapten, mudah bukan untuk menentukan titik-titik atau alamat dari kolom ini. Nah, sekarang kita coba baca nih kolom yang ini ya. Ini ya, kolom ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Kolom ini kita baca adalah kolom dengan koordinat ini ya, tarikan benangnya ini ya. Ini adalah tadi berapa? 1 ya. Ya, 1. Kemudian sana tadi terlihat apa? Huruf P. Jadi nanti kita akan sebut kolom ini sebagai koordinat 1 titik koma B. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sobat kapten. Kalau kita ada masalah dengan kolom ini, kita tinggal tuju alamatnya. Kolom di alamat 1, B. Seperti ini. Teman-teman tukang juga sudah memarkin atau menandai di beberapa titik-titik pelopang. Nah, ini as 2 atau modul nomor 2. Kemudian selanjutnya di koordinat yang horizontal nomor 3 bersama levelnya. Seterusnya
Ini nomor 4 ya, bersama levelnya, dan seterusnya sampai ke ujung sana ya. Begitu juga dengan koordinat vertikal. Jadi yang di sana tadi A nya ada di ujung sana tuh, kemudian B, C ya, D, E dan F. Jadi titik-titik dari kolom ini jelas semuanya untuk alamatnya. Nah, seperti itu. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Baik, sobat kapten. Demikian untuk video tayangan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Sobat kapten, kita sekarang sudah kembali ke bedeng. Nah, sekarang saya akan jelaskan apakah itu modul. Jadi, modul itu adalah pembagian jarak atau ukuran yang ada di site. Nah, jarak-jarak ini ya, seperti yang terlihat, ini sumbu Y ya, atau vertikal. Ini A, B, C, D, dan seterusnya. Masing-masing saya bagi adalah 3 cm. Sehingga kita menyebutnya adalah modul 3 sentian. Atau kalau kita terbaca skala 1/100, itu adalah 3 meter di lapangan. Seperti itu. Nah, itu untuk pengurutan modul. Selanjutnya, untuk marking adalah tanda. Sehingga nanti kita akan tahu tanda masing-masing kolom ini. Ketika kolom-kolom ini berdiri, nanti akan kita kasih identitas ya. Biasanya kita cat. Misalkan nih, kolom yang ini nih. Nah, di sini kelihatan nih yang di sumbu X-nya atau horizontalnya 3 aksen. Kemudian ini kita tarik ya. Oh, ini nggak kelihatan nih. Baik, kita sekarang cari identitas yang ini nih. Yang horizontalnya atau X-nya adalah 3 aksen. Kemudian Y-nya atau vertikalnya adalah E. E ya, bisa dilihat. Ini E ya. Sehingga untuk alamat dari kolom ini adalah 3 aksen, koma, E aksen. Kenapa aksen? Karena side dari masjid ini itu bergeser ke arah kiblat sebesar kurang lebih 11 derajat. Sehingga untuk memudahkan kita membaca alamat kolom, kalau misalkan di sini 3, sebenarnya ini sama dengan 3-nya ini di masjid. Cuman karena dia bergeser 11 derajat, maka kita kasih aksen nih biar berbeda. Begitu sobat kapten. Mudah bukan? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah.